Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada kesempatan hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Baik, di sini saya akan bercerita terkait dengan konsep dasar penelitian. Jadi, untuk penelitian itu sendiri terjadi karena adanya dorongan rasa ingin tahu mengenai sesuatu hal yang sedang terjadi di lingkungan sekitar. Seseorang melakukan penelitian untuk mencari jawaban dari permasalahan yang sedang terjadi. Penelitian ilmiah ini dilakukan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang terjadi pada saat ini. Hasil penelitian berupa karya ilmiah dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti makalah, laporan penelitian, buku-buku ilmiah, atau karya ilmiah lainnya yang dipublikasikan. Kegiatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilakukan dengan penelitian. Penelitian itu sendiri bertujuan untuk menciptakan ilmu pengetahuan yang baru atau menerapkan teknologi untuk memecahkan suatu masalah penelitian dilakukan dengan metode ilmiah. Jadi, penelitian adalah kegiatan yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan ilmu pengetahuan atau menerapkan teknologi. Nah, untuk pengertian untuk penelitian sendiri merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah dengan prosedur maupun aturan yang berlaku. Dan adapun tahap-tahap dari penelitian, yang pertama adalah identifikasi. Jadi kita melakukan identifikasi permasalahannya dulu, kemudian melakukan perumusan masalah. Terus yang ketiga penelusuran pustaka, yang keempat rancangan penelitian, yang kelima pengumpulan data, yang keenam pengolahan data, dan yang ketujuh adalah pengumpulan hasil. Nah, untuk perkembangan suatu bidang ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kepentingan atau kebutuhan lahirnya teori baru, keberadaan teori lama sebagai batu pijakan, pengaruh teori dari bidang ilmu pengetahuan lainnya, serta metodologi ilmu pengetahuan yang dipergunakan. Sebuah riset yang baik akan menghasilkan produk atau inovasi baru yang dapat langsung dipakai oleh industri. Jadi bukan saja hanya sebatas prototipe. Terus selanjutnya hasil riset yang baik juga bisa berupa paten, kemudian bisa berupa publikasi di jurnal internasional. Nah, untuk metode ilmiah dalam membangun ilmu pengetahuan, kebenaran hubungan sebab akibat dijabarkan dari faktor-faktor yang diamati dari fenomena atau kejadian yang diteliti. Dan kebenaran tersebut harus bersifat universal serta dapat diuji kembali. Untuk dalam melakukan penelitian juga kita mengenal adanya penalaran atau jalan pikiran. Nah, untuk pengertian penalaran sendiri adalah suatu proses berpikir yang berusaha menghubung-hubungkan fakta-fakta atau evidensi yang diketahui menuju kepada suatu kesimpulan. Penalaran sangat penting. Penalarannya bagi peneliti dalam melakukan suatu penelitian.
Pada umumnya terdapat dua macam bentuk penelitian, yaitu penelitian dengan cara deskriptif dan juga penelitian dengan cara kausal. Penelitian deskriptif termasuk dalam riset yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu karakter atau fungsi dari suatu hal. Contoh riset deskriptif adalah seperti bagaimana persepsi konsumen terhadap kepuasan penggunaan teknologi baru. Sedangkan untuk penelitian kausal bertujuan untuk menentukan hubungan sebab akibat dari suatu hal. Contoh lainnya seperti bagaimana hubungan antara harga USB terhadap jumlah pengguna komputer. Nah, penalaran atau logika dapat dibagi dalam dua bagian besar, yaitu penalaran secara deduktif dan penalaran secara induktif. Adapun penalaran secara deduktif adalah penalaran yang berdasarkan pada pengetahuan sebelumnya yang bersifat umum serta menyimpulkan pengetahuan baru yang bersifat khusus. Jadi alur berpikir deduktif itu berawal dari teori, kemudian hipotesis, kemudian observation, terus kemudian konfirmasi. Nah, sedangkan untuk penalaran yang induktif itu adalah pada prinsipnya berpikir induktif, alur pikirnya dimulai dari hal yang spesifik atau hal yang khusus ke arah yang lebih umum. Argumen induktif yang baik merupakan argumen yang benar dengan premis yang bisa memberikan alasan yang jelas dan benar tentang kebenaran dari kesimpulan. Nah, untuk alur berpikir induktif sendiri itu dimulai dari observation, terus kita melihat patternnya, melihat polanya, terus selanjutnya tentatif hipotesisnya, baru kita merujuk ke teorinya. Itu adalah alur berpikir yang induktif. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari penalaran secara deduktif. Contohnya adalah jarak Jakarta-Surabaya kurang dari 750 kilo atau antara 750 dan 1500 km atau lebih besar dari 1500 km. Jarak Jakarta-Surabaya tidak lebih kecil dari 750 kilo. Jarak Jakarta-Surabaya tidak lebih besar dari 1500 km. Nah, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa maka jarak antara Jakarta dengan Surabaya itu antara 750 km sampai dengan 1500 km. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk contoh dari penalaran induktif itu misalnya di sini ada premis 1, apel 1 keras, warnanya hijau dan rasanya masam. Terus ada premis yang kedua, apel 2 keras, warnanya hijau dan rasanya masam. Dan premis yang ketiga, ada apel 3 keras, warnanya hijau dan rasanya masam. Jadi di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa semua apel keras, warnanya hijau dan rasanya masam. Nah, untuk ciri-ciri penalaran induktif sendiri, yang pertama itu adalah sintesis, di mana sintesis adalah kesimpulan ditarik dengan jalan mensintesakan kasus-kasus yang digunakan dalam premis-premis. Yang berikutnya general, kesimpulan yang ditarik selalu meliputi jumlah kasus yang lebih banyak. Terus yang berikutnya posterior teori,
kasus-kasus yang dijadikan landasan argumen merupakan hasil pengamatan indrawi. Berikutnya, kesimpulan tidak mungkin mengandung nilai kepastian mutlak. Pasti ada aspek probabilitasnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsep dasar penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini, sampai berjumpa di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.